Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdan Latifah, NIM 19 10 40 40 053. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kurikulum berdiferensiasi. Pengertian dari kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dicanangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk pengertian kurikulum berdiferensiasi yaitu istilah diferensiasi dalam pengertian kurikulum menunjuk pada kurikulum yang tidak berlaku umum, melainkan dirancang khusus untuk kebutuhan tumbuh kembang bakat tertentu. Jadi kurikulum berdiferensiasi atau differentiation instruction adalah kurikulum pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu anak. 3 level kurikulum berdiferensiasi. Level pertama yaitu Prescribed Curriculum and Instruction. Kurikulum yang dikembangkan oleh standar lokal dan tidak menyediakan kesempatan untuk strategi belajar yang cocok untuk siswa berbakat. Pada level kedua yaitu Teacher Differentiated Curriculum. Guru memodifikasi kurikulum yang telah ada menjadi kurikulum yang menarik dan menantang untuk siswa berbakat. Di sini murid tidak hanya dipandang sebagai seorang murid saja, tetapi murid adalah pembelajar aktif. Level ketiga yaitu Learner Differentiated Curriculum adalah level tertinggi di mana murid berbakat dianggap sebagai producer of knowledge, bukan hanya consumer of knowledge. Level ini mendukung perkembangan self-discovery, self-esteem, kreativitas, dan otonomi. Selain perkembangan kognitif, pada level ini juga mengembangkan faktor sosial dan emosional murid. Karakteristik umum kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama, pengajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pelajaran. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran harus berfokus pada konsep atau pokok materi pelajaran sehingga semua siswa dapat mengeksplorasi konsep-konsep pokok bahan ajar. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Kesiapan dan perkembangan belajar siswa harus dievaluasi untuk dijadikan sebagai dasar keputusan penentuan materi serta strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Kapasitas belajar seseorang berbeda dengan orang lain. Ketiga, ada pengelompokan siswa secara fleksibel. Dalam pengajaran berdiferensiasi, siswa berbakat sering belajar dengan banyak pola, seperti belajar sendiri-sendiri, belajar berpasangan, maupun belajar dalam kelompok. Yang keempat, siswa menjadi penjelajah aktif atau active explorer. Prinsip belajar yang relevan adalah belajar bagaimana belajar atau learning how to learn. Artinya di kelas target pembelajaran bukan sekedar penguasaan materi, melainkan siswa harus belajar juga bagaimana belajar secara mandiri untuk hal-hal lain. Asas-asas kurikulum berdiferensiasi yang dikembangkan oleh Leadership Training Institute sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan materi atau konten yang berhubungan dengan isu, tema, dan masalah yang luas. Kedua, memadukan anak disiplin dalam setiap bidang. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang komprehensif. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mendalami topik yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu dampak kurikulum untuk anak berbakat. Dampak kurikulum untuk anak berbakat dapat dilihat dari segi prestasi. Yang pertama ada prestasi fisik, di mana dengan dampak ini yang dapat dicapai oleh anak berbakat adalah mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang prima serta koordinasi gerak fisik. Kedua, prestasi psikologis, di mana anak berbakat memiliki kemampuan emosi yang unggul dan secara sosial pada umumnya mereka adalah anak-anak yang populer serta lebih mudah diterima.
Ketiga, prestasi akademik. Pada dasarnya, anak berbakat memiliki sistem saraf pusat atau otak dan spinal cord yang prima. Jadi, pada prestasi ini, anak berbakat dapat mencapai tingkat kognitif yang tinggi. Selanjutnya yaitu dampak kurikulum untuk anak berbakat dapat dilihat dari segi karakteristik. Yang pertama, mampu mengaktualisasikan pernyataan secara fisik berdasarkan pemahaman pengetahuan yang sedikit. Selanjutnya, dapat mendominasi diskusi, tidak sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya, dan masih banyak lagi. Prinsip-prinsip pengajaran berdiferensiasi. Yang pertama, prinsip individualitas. Perbedaan individual merupakan salah satu masalah utama dalam proses belajar mengajar. Ketidakmampuan guru melihat perbedaan-perbedaan individual anak dalam kelas yang dihadapi akan menyebabkan kegagalan dalam memelihara dan membina interaksi edukatif secara efektif. Yang kedua, prinsip belajar tuntas. Belajar tuntas adalah suatu proses pembelajaran yang mengakui bahwa semua anak memiliki kemampuan yang sama dan bisa belajar apa saja. Hanya waktu yang diperlukan untuk mencapai kemampuan tertentu berbeda. Ketiga, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu proses untuk mengiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Yang keempat, prinsip latar atau konteks. Latar mengandung arti bahwa pembelajaran harus dikaitkan dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai individu atau anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang kelima, prinsip minat dan kebutuhan siswa. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Oleh karena itu, minat dan kebutuhan merupakan utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Yang keenam yaitu prinsip penilaian atau assessment. Penilaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama informal assessment dan yang kedua formal assessment. Yang ketujuh, prinsip terpadu. Penyelenggaraan pembelajaran anak berbakat dikembangkan dan dilaksanakan di sekolah biasa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mendiferensiasikan pengajaran, guru bisa melakukan modifikasi terhadap 5 unsur kegiatan belajar. Yang pertama yaitu materi pelajaran. Materi pelajaran dapat dimodifikasi melalui berbagai kegiatan pembelajaran seperti pemadatan materi pembelajaran, studi intradisipliner, dan kajian mendalam. Yang kedua, proses. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk memodifikasi proses pengajaran dan pembelajaran. Antara lain dengan satu, mengembangkan kecakapan berpikir, yang kedua, hubungan dalam dan lintas disiplin, ketiga, studi mandiri. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu produk. Dalam memodifikasi produk, guru dapat mendorong siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari atau dikerjakan ke dalam beragam format yang mencerminkan pengetahuan maupun kemampuan untuk memanipulasi ide. Misalnya, daripada meminta siswa untuk menambah jumlah halaman laporan dari suatu bab, guru bisa meminta siswa untuk mensintesis pengetahuan yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Lingkungan dan individu terjalin proses interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Individu seringkali terbentuk oleh lingkungan, begitu juga sebaliknya. Lingkungan dibentuk oleh individu atau manusia. Strategi yang terakhir yaitu evaluasi. Memodifikasi evaluasi berarti menentukan suatu metode untuk mendokumentasikan penguasaan materi pelajaran pada siswa berbakat. Matra dan komponen. Pengembangan kurikulum berdiferensiasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kebutuhan, perkembangan anak berbakat, dan desain konten kurikulum itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan perkembangan anak berbakat, kurikulum berdiferensiasi memperhatikan adanya perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya tanpa melupakan bahwa ia adalah seorang anak manusia yang
juga memiliki persamaan perilaku, sifat, dan aspek perkembangan tertentu dengan teman sebayanya. Untuk penulisan kurikulum akan lebih menggunakan istilah komponen kurikulum, sedangkan dilihat dari desain konten kurikulum itu sendiri dengan memperhatikan ciri-ciri keberbakatan, penulisan akan menggunakan istilah matra. Komponen. Sesuai dengan matra kurikulum berdiferensiasi, kita dapat meneropong perkembangan anak berbakat dengan kebutuhan pendidikannya yang bersifat khusus. Komponen pertama yaitu mengadakan berbagai langkah identifikasi sesuai dengan keperluan, di mana identifikasi merupakan asesmen yang akan memberikan gambaran mengenai profil kemampuan dan kelemahan anak berbakat, sekaligus memperhatikan adanya kecenderungan kecepatan belajar serta proses cara-cara belajarnya. Komponen kedua yaitu memberi arahan terhadap perkembangan kurikulum berdiferensiasi dalam upaya peningkatan mental yang bersifat dinamis dengan mengacu pada tindakan kreatif. Komponen ketiga yaitu membahas orientasi belajar pada konten, produk, atau proses. Komponen keempat bersifat teknis dalam mempersiapkan logistik atau fasilitas, ruang, peralatan, pengaturan jam belajar, personalia, serta subsistem yang mendukung dalam penyelenggaraan kurikulum berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu matra. Matra umum beranjak dari kurikulum umum. Matra umum merupakan dasar di mana dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai kemampuan intelektual anak berbakat. Selanjutnya yaitu matra yang didiferensiasikan. Matra ini adalah matra terpenting dalam perkembangan kurikulum berdiferensiasi, karena materi kurikulum diperluas atau diperdalam lagi tanpa menjadi lebih banyak. Selanjutnya matra subliminal. Matra ini berkenaan dengan latar belakang budaya yang merupakan konteks pendidikan dan harus ditandai oleh iklim akademis yang menyegarkan. Matra non-akademis. Upaya agar materi belajar tidak terlalu sempit dan terbatas pada pengetahuan yang disajikan di buku ajar dan kurikulum sekolah. Berbagai wahana di luar sekolah seperti kegiatan di masyarakat, televisi, museum, radio harus juga mendukung matra yang didiferensiasikan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.